Halo para pecinta serial drama India Radha Krishna. Di sini saya akan membagikan sinopsis tentang Radha Krishna yang akan tayang di Antv. Yang baru saja menemukan akun channel ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal sinopsis terbaru dari akun channel kami. Radha berkata, "Bangki Bihari, apa mereka semua ditanyakan juga termasuk Dao?" Bangki berkata, "Ya harus, aku ini seorang pengusaha, aku selalu meragukan semua orang." Radha pun mengatakan, "Aku tidak mau bertanya pada Dao, Dao selalu berpikir yang baik untukku." Bangki berkata, "Semua orang harus ditanyakan, ini keadilan Radha." Laksamana tiba di Patalok dan menjadi takut. Sukracarya berkata, "Kau ini kan putri Mahabali Duryudan, kau tidak perlu takut dengan Lok Patal. Mana patungnya? Kau tidak membawanya." Laksamana pun mengatakan, "Di istana ada insiden aneh yang terjadi dengan patung dan Radha. Radha mencurigai aku dan saya mencuri patung itu." Sukracarya berkata, "Mengapa Radha mencurigaimu?" Laksamana pun mengatakan, "Aku belum tahu. Kita harus cari tahu siapa pria yang membantu Radha." Sukracarya pun mengatakan, "Hanya Krishna yang bisa membantu Radha." Laksamana pun berkata, "Itu tidak mungkin. Krishna tidak ada di sini." Sukracarya pun berkata kepada Laksamana, "Kau lupa, Krishna adalah seorang pesulap. Krishna bisa melakukan apapun." Laksamana pun mengatakan, "Kita memiliki kesempatan bagus untuk mengakhiri Radha dan dengan mengusirnya dari Dwarka." Sukracarya pun berkata, "Apa-apaan kau ini? Pertarunganku itu dengan Krishna, bukan Radha." Laksamana mengatakan, "Tolong bantu aku, tapi kau hanya akan menculik Radha, tidak menyakiti Radha. Berjanjilah kepadaku, kau akan membantuku." Sukracarya pun mengatakan, "Kekuatan asurku akan membantumu dalam tugasmu mengusir Radha dari Dwarka." Laksamana pun berkata, "Hah, siapa?" Sukracarya pun mengatakan, "Kau akan mengetahuinya pada waktu yang tepat." Balaram pun berkata, "Radha, aku tidak bisa menemukan patung pujaanmu." Bangki Bihari mengatakan, "Orang ini pasti sudah menjual patung itu. Orang ini hanya pura-pura saja tidak menemukannya." Radha berkata, "Bangki, jangan tuduh Dao sembarangan, katakan saja pertanyaanmu itu." Balaram pun mengatakan, "Bicara dengan siapa kau, Radha?" Balaram tidak melihat siapapun. Radha pun mengatakan, "Itu bukan siapa-siapa." Bangki Bihari berkata, "Tanyakan padanya, Radha." Balaram pun berkata, "Ada yang ingin kau tanyakan, Radha?" Radha pun bergugup. Radha berkata, "Sejujurnya, aku juga mencurigai Dao yang sudah mencuri patung itu." Balaram berkata, "Bagaimana aku bisa mencuri patung saudaraku yang dibuat oleh Radha? Ini pasti ada yang memprovokasimu. Mana orangnya? Aku akan menghajar orangnya." Radha pun berkata, "Bangki Bihari, apa yang harus ku beritahukan kepada Dao?" Bangki pun berkata, "Iya bisa, kau tinggal mengundang Dao ke kuil pagi-pagi." Radha pun berkata, "Dao, kau bisa menemukan orang itu di kuil pagi-pagi." Balaram pun berkata, "Baiklah, aku akan ke sana. Aku ingin tahu siapakah orang itu." Bangki Bihari pun berkata, "Dao Balaram dulu mencuri mentega bersama Krishna dan mencuri makanannya di masa kanak-kanak. Sekarang Dao berpikir untuk mengalahkanku. Mari kita lihat apa yang Dao lakukan." Tulsi menangis mengingat perkataan Radha. Tulsi pun berkata, "Siapa yang salah, aku atau Radha? Aku akan bermeditasi sampai aku mendapatkan jawabannya. Keputuskanku yang sebelumnya akan menetap dilanjutkan. Aku tidak peduli jika Radha mengorbankan hidupnya. Mahadev, tolong tunjukkan kebenarannya." Devi Gauri berkata, "Mahadev, itu Devi Tulsi meminta bantuanmu." Mahadev pun berkata,
Ini juga Krishna. Devi Tulsi harus menyadari kemarahannya, membuatnya mengambil keputusan yang salah. Baru setelah itu Tulsi harus menarik kembali kutukannya. Krishna juga menggunakan Laksamana dalam tugasnya yang lain. Krishna juga akan menggunakan bantuan Balaram di sana. Krishna belum menggunakan Radha dalam tugasnya, Gauri pun berkata. Krishna terus sibuk dalam suatu tugas. Mahadev pun mengatakan Radha sebelum melakukannya. Begitu Radha masuk ke dalamnya, Radha harus menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Gauri pun berkata, bagaimana Radha akan keluar dari semua ini? Mahadev pun berkata, hanya Bangki Bihari yang bisa menjawab. Radha melihat Bangki Bihari duduk di dekat Sliving. Radha berkata, minggir kau. Bangki pun berkata, aku ini pemuja dan teman Mahadev. Aku juga berhak duduk di sini. Radha pun berkata, kau juga bersikap seperti itu kepada Dao. Dao lebih tua darimu. Bangki pergi untuk minum air. Laksamana masuk bersama warga Dwarka. Laksamana berkata, Radha, kau sudah menuduhku atas sasaran seorang pria yang tidak jelas. Aku membawa seluruh warga Dwarka untuk mengetahui siapa pria itu. Balaram pun masuk. Balaram berkata, panggil orang itu Radha. Radha pun berkata, orang itu sedang pergi untuk minum air. Balaram menunggu sampai malam. Balaram berkata, ini sudah malam, di mana orang itu? Kemana orang itu pergi untuk minum air? Radha pun berkata, orang itu ada di sini sebelum kalian datang. Laksamana mengatakan bohong. Radha hanya membayangkan orang yang tidak terlihat. Warga pun berkata, iya itu benar. Balaram pun berkata, ada orang yang membodohi kita dan juga Radha. Laksamana berkata, aku pikir Radha harus pergi dari Dwarka. Aku tidak bisa mengatakan ini. Aku merasa akal Radha sudah terganggu setelah Krishna menghilang. Pergilah, bermeditasilah dengan orang-orang suci. Radha pun berkata, aku masih waras. Laksamana pun mengatakan, tenang. Kau akan merasakan kedamaian luar biasa dari Dwarka. Mungkin saja kau malah bisa menemukan patung Krishna di sana. Warga pun berkata, ya, kau harus pergi dari Dwarka. Radha pun mengatakan, aku tidak akan keluar dari Dwarka. Aku sudah membuat patung itu dengan susah payah. Laksamana, apa yang kau curigai? Laksamana berkata, iya ampun Radhaji, aku tidak mungkin melakukan itu. Kau sudah menuduhku, aku kecewa padamu. Balaram pun berkata, Laksamana pulanglah, aku tahu kau mengkhawatirkan Radha dan Krishna. Wargaku, kalian juga harus pulang ke rumah kalian. Mereka semua pergi. Balaram berkata, Radha, mengapa kau menderita sendirian dan tidak memberitahuku? Kau harus pulang ke Dwarka. Radha pun berkata, tidak. Biar aku saja yang mencarinya. Balaram mengatakan, tidak Radha. Aku akan menjaga di luar kuil. Radha berkata, Bangki Bihari membodohiku. Aku membencinya. Bangki Bihari masuk. Bangki berkata, siapa yang kau benci? Radha pun mengatakan, kau. Kau seorang membodohiku dan membuatku terlihat gila di depan semua orang. Aku membencimu, pergilah kau. Bangki berkata, aku kan pergi untuk minum air. Tidak ada mata air di dekat sini, jadi aku harus mencarinya di tempat lain. Radha berkata, aku tidak peduli. Pergi kau, jangan pernah kembali lagi.